Mas Doni, Bang Oji, boleh tolong ajak masuk Mas Doni. Di dalam aja tamu deh langsung. Ini masuknya di mana? Bawa aja maskernya, bawa aja. Mbak, ikut saya dulu. Ikut dulu Mas Doni. Ya dipasang dulu. Ibu Evi. Bang Oji, boleh minta kursi satu lagi Bang Oji. Mas Don, minta tolong. Mbak Evi, Makasih. tadi kita udah ketemu dengan, tadi siapa namanya? Makasih. Ya, saya berharap semoga terselesaikan dengan baik. Ada masalah apa dan apa didiskusikan dengan baik. Ini jangan bilang seperti apa yang ada di dalam pikiranku. Apa? Kayaknya terlalu banyak nonton drama saya ya. Jadi Maaf ya, Kenapa? saya disuruh ke sini, suruh ngapain? Jadinya? Yang kamu pikir apa? Ternyata kamu. astaga. Kamu ternyata. Apaan? Ibu. Telepon jatuh. Kamu datang ke sini. Maksud kamu apa? Bu, sabar. Kenapa, ha? Kok aku masuk kamu langsung pakai air? Maksud kamu apaan? Aku udah capek-capek loh ngantarin kamu. Ibu sebentar, ibu tahan dulu emosi, silakan duduk. Bukan Boleh gitu, duduk. Mas. Ibu, Aku udah silakan. capek-capek Ya, loh sebentar. ngantarin dia. Kok Ibu dia Evi, silakan kayak duduk. gini balasannya Ibu sih? Evi, silakan duduk. Iya, kita ngerti. Ini kok nggak belum ngomong apa-apa langsung. Saya juga Kayak gini gimana? nggak nyangka ini. Caranya nggak ini, Mas. Saya minta Aku maaf, nggak saya minta suka. maaf. Iya, saya minta maaf. Ini tolong disilakan dilap dulu, dibersihkan dulu. Ini Saya nggak minta baik maaf banget ya. caranya dia. Iya, saya ngerti. Silakan Saya duduk minta dulu. maaf. Mohon maaf atas. Aku nggak mau deket sama dia. Iya, silakan duduk di sini. Kenapa kamu? Takut ya? Silakan duduk di sini. Ini saya ganti nama samaran aja ya, Ibu Ira ya. Ibu Ira ya. Oke. Kenapa tiba-tiba disiram? Kenapa? Mbak Evi. Iya. Saya Saya kaget loh. Saya butuh penjelasan untuk itu. Dia itu baik. Kok ternyata dia ya yang nyamperin gosip-gosip itu maksudnya apa sih? Enggak, Maksud sebentar. kamu apa? Hah? Kamu yang kurang ajar ya? Kamu apa? Sebentar. Oke. Ibu sebentar. Saya mau tanya ya, mungkin tadi pertanyaannya Roy juga belum dijawab. Ibu, kenapa tiba-tiba menyiram air ke Ibu Ira ini kenapa? Saya tuh terlalu malu di tangga. Semua ngomongin saya, ini itu. Ternyata dia, ini. Kenapa menurut Ibu Evi apa? Kan belum terungkap apapun di sini. Kok tiba-tiba sebenarnya. disiram, Mbak Evi? Emang Ibu pikir Iya sih. Ibu Ira ini ngapain? Apa yang dia lakukan? Apa? Mau tahu aja deh. Maksudnya apa sih nyebarin gosip-gosip nggak jelas itu? Yang suka nyebarin gosip itu Ibu ini. Iya. Ibu denger berita suaminya selingkuh tuh dari Ibu Ira. Ya memang dia yang nyeritain kalau ada suamiku selingkuh lah, apalah dari temennya inilah itulah. Buktinya mana? Tunjukin buktinya. Jangan asal ngomong aja kamu ya. Tapi kan kamu yang bilang sama aku. Oke, sebentar. Ini kita menghindari namanya debat kusir nih. Bu Ira, bener Ibu Ira ngasih tahu ke Ibu Evi kalau suaminya selingkuh. Iya benar Mas. Ada buktinya. Buktinya ada sih. Bukti apa? Kenapa kamu nggak buktiin? Sorry, ini Mama Ira yang nyebarin. Bener ya Ibu yang nyebarin Nyebarin apa? kabar Nyebarin suaminya gosip. Ibu Evi selingkuh. Kalau itu sih bukan saya. Ibu Ira pernah ngomong apa aja soal suaminya Ibu Evi Ya, saya selingkuh? nggak pernah ngomong apa-apa. Pernah ke siapa aja bicara soal Nggak ini? pernah, saya nggak pernah ngomong apa-apa. Pernah Terus bicara ke terus Ibu tadi Evi? Ibu bilang katanya punya bukti perselingkuhan Nggak suaminya. salah, tadi saya salah ini ngomong kok. Nggak Saya bener nggak nggak? Enggak, yang bener yang mana ini bulan puasa loh, Bu, nggak boleh Iya. bohong. Aduh, Mbak, ngapain Emang ini sih saya macam-macam nih bohong ya? kayak orangnya? nggak ada ini aja, kayak nggak ada kerjaan aja sih. Ini udah Lagian berubah-berubah Mbak juga jawabannya. sih. Kok Lagian Sebentar. maksudnya apa sih? Enggak, Sabar. ya, sabar dulu. Kok dia yang emosi ya? Ya, emosi lah. emosi Rumah tangga gue pasti. berantakan gara-gara lu tau nggak? Ini makanya kita cari Oh solusi mungkin ya, dari Ibu sabar ya. suami kamu kali yang selingkuh gara-gara cara kamu kayak gini. Makanya dia selingkuh ya wajar menurut aku sih. Suami gue nggak pernah macem-macem sebenarnya. Ibu silakan duduk. Coba kamu berubah sikap kali. Ini kalau udah mama komplek pada ribut, gue yang nggak ada pening di sini. Roy, tadi kamu nyebut nomor telepon ini dan nomor rumah ini dan Iya. ini adalah rumahnya Ibu Ira. Berdasarkan Menurut data kamu yang ada di kepala saya dan vision saya melihat nomor 19 cat rumahnya warna coklat dan ada pohon belimbing. Apakah betul ini rumahnya Ibu Ira? Iya benar.
Apa sebenarnya kaitannya? Kaitannya di sini sebenarnya adalah masalah gosip yang seperti biasa itu. Tetapi di balik gosipnya itu pasti ada sesuatu yang lebih dalam lagi, ada in-depth Ada lebih. motifnya lah ya. Jadi gosip itu yang menyebarkan adalah si pemilik rumah ini. Yang itu adalah Ibu Ira. Tapi ya dia tidak mau terhakimi ya, jadi ya sudah gitu gitu. Mas, aduh. Saya tuh melihatnya nih ya dari point of mind. Namanya emak-emak komplek lagi kumpul sore-sore, ya kan? Lagi kumpul sore-sore, udah gitu dia adalah one of them dari mereka gitu loh. Jadi salah satu dari mereka ada yang nyuapin bayinya. Hah, itu selingkuh? Masa sih lakinya udah budek begitu gitu kayak gitu. Jadi kayak ini salah satunya saja mungkin. Ada Tapi beberapa banyak orang. beberapa kumpulan. Nah kalau misalnya Mbak Evi marahnya sama Ibu Ira, tampaknya juga nggak adil juga. Walaupun saya tahu Ibu Ira termasuk juga dalam mama komplek 5 orang itu lagi ngobrol sebenarnya seperti itu gitu loh. Jadi dia bukan salah satu yang tersangka. Jadi ada beberapa sebenarnya. orang. Ada kayak 5 orang ngomongin macem-macem, ya ala Termasuk mama Mbak Ira gitu. orang itu. Termasuk Mbak Ira Tapi pernah dia yang dengar nggak? cerita, Oke, dia yang sebentar. cerita. Sebentar Ibu. Mbak Ira, Kamu Mbak Ira. salah kali, Mbak Ira, salah orang. Mbak Ira dengar saya. Makanya ini Jangan, apa telinga sama kuping ini Kok telinga dong. sama kuping sih? Kan kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong. Ngomong apa? Iya, silakan duduk dulu. Silakan duduk. Silent please. Iya, ini Thank tanya ya. you. Ibu Ira kan nggak pernah ngomongin soal suaminya Ibu Evi. Tapi pernah denger nggak berita soal suaminya Ibu Iya, Evi? dengar dong. Apa Tapi berita aku sih yang nggak pernah didengar? cerita sama dia. Yang Ya ibu- suaminya selingkuh ya wajar dong. Suaminya selingkuh, istrinya aja model kayak gini. Nggak boleh aduh. gitu, jangan sampai boleh ke kayak situ. gitu. Biarin Orang aja, aja, biarin, bodo amat. Sabar, Kalau yang gue Ibu pikir. denger gimana emang? Ya Katanya suaminya biasa lah, selingkuh. katanya suaminya selingkuh. Nah ini dia denger dari orang-orang teman-temannya yang lain kan berarti. Ya udah terbukti. Berarti salah satunya adalah si Ira ini. Benar begitu, Bu? Iya benar. Tapi saya nggak pernah nyampain buat dia. Ya Dan udah. kamu ngapain nganterin saya ke sini? Ya ngantarin dong, karena saya emang orangnya baik, nggak kayak kamu munafik tahu nggak? Munafik maksudnya? Tuh. Munafik. Iyalah. Maksudnya? Maksudnya munafik? Ini dia kan orangnya pura-pura baik mas, tapi ternyata sombong banget ini aslinya dia. Sombongnya gimana ya Bu ya? Dia biasa kalau jalan nih misalnya aku ke rumah mbak, bentar arisan ya. Oh iya ya nggak pernah datang. Dia kayak gitu tahu sendiri kan. Sok kaya, Jadi Ibu sebenarnya nggak simpatik sama Ibu Evi? nggak pernah. Ibu sebenarnya nggak merasa berteman dengan Ibu Evi? Nggak mau. Nggak suka juga bertetangga Saya mau sama Ibu Evi? buka-bukaan deh sekarang dia tahu. Tapi Ibu datang ke sini nemenin Ibu Evi. Iya, tapi dia nganterin ke sini. Maksudnya apa? Berarti siapa yang munafik? Jadi Iya, siapa iya, yang iya. munafik? Bermuka Ya dua. dia ini yang munafik. Ih, manusia ini nggak tahu diri ya. Bener parah. Tahu nggak Ya. mas? Itu di kampung kita tuh nggak ada yang suka sama dia. Caranya Kenapa dia kayak emangnya? gitu. Ya seperti yang saya bilang Sombong tadi, seperti sombong, itu. sok kaya. Nah itu dia nih. Tadi Mbak Ira ngomong di kampung kita tuh nggak ada yang suka. Berarti banyak orang. Banyak banget pada Nah. cerita semua sama saya itu. Oke, aku udah dapat itu semua. Jadi kamu terlibat dalam orang-orang tersebut. Berarti artinya ya dia menggosipin itu. Tapi bener nggak ada bukti bahwa suaminya Bu Evi ini selingkuh? Gak tahu, pokoknya saya cuma dengar aja kalau suaminya selingkuh. Oh, nggak ada buktinya. Cuma denger-denger aja. Iya. Kalau dari saya dengar dari ucapan-ucapannya ya, malah ngeselin ibu ini sebenarnya loh. Mbak Kayak kali yang nyeselin. Sabar, kalau tahan aku dulu. bilang tuh malah ibunya ya wajar dong kalau dia marah. Maksudnya ada kabar tentang Suaminya. Iya. perselingkuhan dan sebagainya. Dan dia meminta konfirmasi. Tapi pas minta konfirmasi jawabannya adalah malah wajar lah dia nggak suka apa suaminya selingkuh, kamu potongannya kayak gini. Tetangga yang baik nggak kayak gitu. Mbak itu Ibu. belum tahu dia. Mbak cuma ngomong aja Iya. kita kok yang tiap hari ngeliatin dia. Iya. Coba Mbak deh bertetangga dulu sama dia gimana rasanya. Buktinya mulutnya lebih siapa itu? Lebih siapa yang lebih? Aduh kalau masalah itu tahu ya juga sih ya. itu bukan nilai kamu. Oke, bukan sebentar. kamu yang ini. Sabar. Roy, menurut kamu emang Bu Evi benar seperti yang disangka oleh Bu Ira dan teman-temannya? Apakah emang Bu Evi ini sosok yang menyebalkan, yang sombong, yang nggak disukain? Apakah benar Bu Evi sosok yang seperti itu, Roy?
Setahu saya dari saya pembicaraan dari tadi, dari menit pertama ke menit yang sekarang, Ibu Evi tidak ada perasaan sombong, tetapi Nggak ada. perasaan yang terbawah, tergelincir dan Tertekan tertekan. Iya. Ya, seperti itu sih. Dan penuh pertanyaan di kepala dia. Pasti. Penuh dengan banyak pertanyaan. Karena Kenapa ya? ada Kok ini ya? anak, suami, ini Iya. rumah tangganya dipertaruhkan soalnya. Iya. Yang Dan oh, lagi gitu. orang yang Ibu Evi anggap membantu, mau menolong, ternyata adalah salah satu yang menyebarkan gosip. Giliran Roy? saya ngomong. Ibu Evi, dalam mata penglihatan saya, mata batin saya melihat Ibu Evi pernah melakukan kebaikan ya, yang berhubungan dengan sosial dan kemanusiaan di sini. Ke Ibu Ira? Saya pernah bantu anak Ke dia Ibu dulu. Ira, iya. Hah? Pernah bantu anak dia. Memang sih dia nggak tahu. Saya muncul sebuah penglihatan di kepala saya kalau Ibu Evi ternyata pernah melakukan perbuatan baik nih ke Ibu Ira kalau nggak salah. Ke anaknya? Iya. Jujur. Anaknya cowok dulu tuh ada kecelakaan. Aha. Saya bawa ke rumah sakit. Udah saya bawa, saya bayar, saya pulang. Sampai sekarang Ibu Ira nggak tahu? Nggak tahu. Tuh. Ibu bener anaknya pernah kecelakaan? Iya benar. Dan waktu itu tapi- sampai masuk rumah sakit? Iya, tapi saya nggak percaya dia yang ini, yang Tapi nolongin. ini ada buktinya kan Ibu ya? Ibu kan udah tinggal tanya ke mana? anaknya. Saya ngelihat Nggak, kalau misalnya ini benar gimana Ibu? Ternyata benar Ibu anaknya ini pernah kecelakaan dan yang menolong ada Ibu Evi. Tapi kalau nggak ada buktinya sih saya nggak percaya, Mas. Sekarang saya tanya, yang bayar biayanya siapa? Emang Ya kamu mungkin bayar? aja orang lain, bukan kamu Lagi kali. pula Saya buat lihat. apa kalau saya ngeliatnya Bu Evi bohong soal ini untuk apa gitu? iya. Ya biasalah Saya biar orang-orang tahu kalau dia baik, kan yang ini banyak yang nonton pasti. Kalau Roy lihat Kan emang enggak, kan gimana? mukanya ditutup, Ibu. Kalau Jadi yang saya nggak akan lihat, tahu. Ibu Evi masih menyimpan bon-bon rumah sakitnya dan kemudian masih ada tercatat tanggalnya dan masih ada itunya, kwitansinya segala Lagi pula macam. tinggal dikonfirmasi ke anaknya sebenarnya kan, Nah, bener iya. atau enggak. Kalau Tapi ternyata anak saya- benar, kalau iya. ternyata benar gimana Bu? Iya Mas, anak saya juga kan nggak pernah cerita. Kalau benar dia pasti cerita kan, apalagi yang Iya. nolong tetangganya sendiri. Oke, kan Ibu pikir nih nggak kan anak mungkin kamu Ibu tuh nggak Evi. sadar. Nggak mungkin Ibu Evi yang nolong. Tapi kalau ternyata itu benar, yang menolong adalah Ibu Evi. Ibu menyesal nggak sudah berpikir buruk soal Ibu Evi? Mendengar fitnah, bahkan juga mungkin membicarakan soal hal yang nggak benar, soal rumah tangganya. Bahkan tadi sampai ngomong yang saya dengarnya kasar sekali gitu. Habis di mata saya kan dia emang jujur saya nggak suka sama dia, Mas. Tunggu, kamu nggak suka sama dia karena finansial ini kan, status kasta. Jadi dia ini apa? Iri. Not kecemburuan iri, sosial. tapi kayak ya ada kecemburuan sosial karena saya lihat kastanya Ibu Evi berhubungan dengan finansial lebih oke daripada Ibu Ira. Jadi itulah semua penyebabnya. Dan ternyata anaknya Ibu Ira pernah kecelakaan ditolongin sama Ibu Evi karena kekurangan dana. Betul Ibu Evi? Betul, Mas. Orang yang baik melakukan kebaikan nggak akan dia kasih tahu ke dia, diem aja. Iya, memang kan ada istilahnya tangan kanan membantu, Iya. tangan kiri nggak Nggak perlu perlu tahu. tahu. Iya, ini dia diem aja lu dari Ya, tadi. karena saya nggak mau orang bilang saya sok-sokan, sok-sok gimana, nggak. Saya memang niat bantu kok. Tapi ibu emang niatnya ikhlas untuk Ikhlas membantu saya waktu itu. Kalau nggak saya baca tadi ya, kamu nggak akan ngomong tentang itu, kejujuran itu. Dari awal, kalau dia orang yang nggak ikhlas, disiram air. Lo tau nggak anak lo gue tolongin, Iya. lo ingat gak? Tapi itu masih ditahan sama dia Masih ya, tahan. nggak keluar. Kebaikannya nggak diungkit-ungkit lagi. Selama ini mungkin ibu nggak pernah dengar karena anaknya juga nggak cerita. Iya Mas, soalnya kan tetangga semua pada bilang kalau dia kayak gitu Mas. Makanya saya Ya mudah-mudahan sih setelah malam hari ini ya ibu justru bisa ngasih tahu nih ke yang lain-lain untuk nggak ngomong yang salah, nggak ngomong yang enggak. Jadi silakan Bu. Yuk, kita dalam bulan suci Ramadan ini kita berbaik-baik. Minta maaf, saling. Aku minta kamu jangan jelek-jelekin aku ya. Iya. Tolong baikin nama aku ya.
Jangan bilang suamiku selingkuh lagi. Makasih. Ibu Evi jadi mungkin sekarang lebih tenang ya. Karena ini cuma Persahabatan. gosip doang ibu-ibu di rumah. Iya, tidak ada perselingkuhan Ibu. Gak ada. Makasih, Dan ada baiknya mungkin langsung dibicarakan dengan suami. Atau mungkin minta maaf karena selama ini udah curiga. Menganggap dia melakukan hal yang salah juga ya. Tapi nggak Ini ada telepon siapa tadi? Telepon Ibu Ira? Iya Ibu Ira. Cuma dengar gitu aja dari apa sih, dari tetangga-tetangga gitu, saya ikut-ikut. Ibu Ira, ada yang mau disampaikan nggak buat Ibu Evi? Udah maafin saya. Udah. Jadi malu aku sama dia, Mas. Jadi kita kan tetangga. Gak apa-apa. Namanya juga hilaf. Setidaknya kalau nggak bisa meredam jangan ikut-ikutan menyebarkan. Yes. Udah diam-diam aja. Oke. Terima kasih Ibu Evi, Ibu Ira. Mudah-mudahan rukun terus ya Amin, bertetangganya makasih ya. banyak ya. Makasih dibantu ya. Terima kasih sama-sama udah Maaf di. ya tadi saya udah marah-marah. Enggak apa-apa. Kami Maaf ya mengerti kalau kesiram namanya kamu juga ya. bawa emosi. Kamu jangan marah ya. Ya, terima kasih ya Ibu. Terima kasih, Selamat sama-sama. malam. Malah. Selamat malam. Sekali lagi maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Silakan Ibu sebelah sana. Aduh, Mama. mama kompleks. Yes. Janganlah mempercayai omongan orang lain sebelum kita melihatnya sendiri. Karena itu bisa menghancurkan kita sendiri. Di Menembus Mata Batin malam hari ini, dua partisipan telah hadir. Dua-duanya memiliki konflik dalam hidupnya. Yang satu konflik dengan ibunya, yaitu Wanda. Yang sejak lahir dianggap anak bawa sial. Sangat disesalkan ibunya sampai akhir pertemuan di episode kali ini belum bisa menerima kenyataan bahwa ini adalah anaknya. Dan hubungan mereka belum bisa baik-baik tadi sampai akhir pertemuan. Sementara Evi juga memiliki konflik tapi bersama tetangganya yang menyebarkan fitnah bahwa dia suaminya selingkuh. Nah gimana nih Roy, Wanda dan Evi? Sayang sekali tadi Wanda nggak sampai Iya. baik-baik hubungannya ya. Saya kalau di antara dua partisipan saya mungkin saya simpati sama Wanda. Kasihan dan tidak ada penyelesaian. Namun berbeda kebalikannya dengan Evi dan Ira, mereka bersatu kembali sebagai tetangga yang baik hati. Mungkin mereka habis gini saling kirim-kiriman makanan. Setelah sekian lama mereka mencurigai satu sama lain. Tuh. Kadang-kadang untuk bisa dekat dengan seseorang ada proses seperti ini yang harus dilewatin ya. Seperti ada ibarat bumbu-bumbunya karet dulu. gelang gitu yang ditarik berlawanan tapi begitu dilepas malah mendekat. Oh iya, iya. Iya kan? Iya, Seperti saya itu. pernah dengar itu. Kalau juga. kamu gimana menurut kamu Ifni? Kalau menurut aku sih nggak jauh lah dari Koroy. Yang benar-benar ngena di hati aku banget itu adalah kasusnya Wanda. Iya. Karena itu berhubungan sama orang tua. Kamu sampai nangis ya tadi. Iya, itu benar-benar kayak apa ya? Karena hubungan aku sama ibu aku kan deket banget. Jadi ngerasanya kalau once itu terjadi sama aku gimana ya gitu. Maksud aku jangan sampai dia itu jadi amit-amit ya. Cuma aku sih berharapnya semoga setelah acara ini Wanda sama ibunya bisa baikan. Dan buat Ibu Evi sama Mama Ira ya. Congratulations, selamat Akhirnya menempuh hidup baru. Kalau baik-baik saya bilang lagi menempuh ya. hidup baru sih, karena akhirnya mereka Iya. berdua tahu lah ya. Satu sama lain harus Iya. sebenarnya posisinya seperti apa. Ya. Ifni terima kasih sudah hadir Terima di Menembus kasih Mata Batin. banyak, Sukses Kak Bayu. terus untuk semua rencana dan karirnya. Amin, terima Thank you, kasih. Ifni. Terima kasih Koroy. Siap. Roy Kiyoshi terima kasih Terima penjelasan kasih, pencerahan di malam sama-sama. hari ini. Pemirsa, jangan pernah menyebar fitnah untuk mengumbar kebencian. Karena itu justru akan membuat Anda terjatuh ke dalam lubang keterpurukan. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.